Bapak-bapak hadirin tamu undangan yang dihormati, selanjutnya pun inggih menika adicara ingkang kaping gangsal Maidotul Hasanah utawi sabda Rama kajenengan langsung doa penutup. Sabda Rama badhe kawedhar dumateng sedherekipun Rama Kyai Alwi Basori saking Pondok Pesantren Safatul Umah. Dumateng sedherekipun kawula simanten. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil ngopi aja Pak, santai ngerasa silahkan. Ada biar nggak ngantuk. Sambil ngopi sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa ala millati rasulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة الرجال ومحرمة للنساء صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن لذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadir mukarramun para alim ulama, khusus para guru-guru saya, para ustadz yang ada di perumahan Mustika, Ustaz Imam, Ustaz Aziz, Ustaz Mustaqim, Ustaz Sada, banyak banget ustadznya. Alhamdulillah, semakin banyak ulamanya, insya Allah semakin banyak berkahnya. Kita doakan seluruhnya, semoga Allahumma tawil umurahum wa yassir umurahum, biar pada panjang umur, berkah, selamat untuk kita dunia akhirat. Aparat pemerintahan yang saya banggakan, Bapak RW, Bapak RT, dan juga yang sama-sama kita mengikuti Fadul Maqasid, Asli keluarga besarnya, seluruh yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya, tapi dengan rasa hormat dan cinta saya, semoga kita semua pada malam hari ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas dan paling indah yang dapat kita persembahkan kepada Allah pada malam hari ini melalui pertemuan kita, kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin dengan nikmat taufik hidayah inayah rahmat kasih Allah jualah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk hadir memenuhi undangan Masjid Keluarga dalam acara Tasyakur bi Nikmah, di mana putra beliau Bahri putra telah dihitan pada hari Ahad alhamdulillah dengan selamat. Tentunya iringan doa kita malam hari, semoga putra Mas Dwi jalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama manusia dan bangsa, dan juga semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam semoga tetap terima dan tercurah kepada junjungan kita Nabiul Karim Al-Ihsanul Kamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa hati kita kepada Nabi Quluban Binul Islam dan mengeluarkan umat manusia minadul matilah nur. Semoga Allah terus berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti
ajaran risalah yang dibawanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengidharul mahabbah, dan teruskan teladani akhlaknya serta demen baca salawat kepadanya, sehingga dengan sebab itu semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma akhlak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedangkan saudara firman Allah, alhamdulillah malam hari ini masih kapur sirih saja bahwa setiap kita orang tua pasti menginginkan, mendambakan dan mengusahakan semaksimal mungkin agar kita dianugerahkan oleh Allah putra-putri yang saleh dan salehah. Maka ada kewajiban orang tua terhadap tarbiyatul fil aulad, pendidikan orang tua yang harus diberikan kepada anak-anaknya, baik dari proses awal sebenarnya sampai setelah dilahirkannya. Dan salah satu tarbiyatul fil aulad yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah dihitan. Kalau orang kampung bilang disunat. Disunat ya, enggak pakai hak. Disunat. Ya, sunat atau khitan ini sebenarnya syariat qadami. Kalau dari sejarah lanjut dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, karena kita tahu bersama hampir seluruh syariat ajaran agama kita melanjutkan dan menyempurnakannya baginda Nabi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau dari kisah Nabi Ibrahim kita satu riwayat usianya sudah 80 tahun, satu riwayat 120 tahun. Karena memang perintahnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi yang pekerja keras, tauhidnya kuat, kerjanya ngapakin kayu, beliau kayaknya luar biasa. Nah ketika ngapakin kayu itu perintah untuk khitan. Kalau Nabi begitu dalam perintah Allah samina wa ata'na, begitu perintah langsung dikerjain. Enggak kita, kalau kita samina wa asayna, ada perintah kayak heula, jangan senang tahu dulu gitu. Nah karena kebetulan Nabi Ibrahim ada perintah untuk dikhitan, disunat itu ketika ngapakin kayu. Karena seorang nabi maka dia ada bongkahan kayu sudah di kambang itu, ya pakai kolornya kalau bahasa Jawa gampangnya, langsung dia duduk di kapakan kayunya sudah dikapaki itu, lalu dia tarik langsung sudah. Maka ada istilah kalau di kampung Pak di sini dulu, kalau sunat kegedean dulu di lumpang, tahu lumpang? Buat nunggu pati dulu teman. Lumpang tuh, ya. Kayak gitu udah dudukin di situ kalau orang dulu tuh. Karena dulu mau di bengkong, nggak kayak dokter, nggak ada bios, diguyur pakai air kendi. Udah gitu bela ditegukin sama uli keras. Makanya bocah kampung pada takut kalau sunat. Akhirnya sunatnya gede-gede, udah kelas 6, kelas SMP gitu. Saya dengar kalau cerita, mohon maaf kalau salah. Kalau orang wetan, kenapa sunat gede-gede? Kalau sunat masih kecil lalu kuntet, apa urusannya? Tahu yang disunat masih baik pun gede badannya. Yang disuruh gede bukan badannya kecil. Ya jadi kita ini perintahnya dari akhirnya dilanjutkan karena memang perintahnya ke Nabi Ibrahim akhirnya dilakukan itu. Nah jadi buat kita ada istilah di kampak nanti kalau gede ditakut-takutnya kayak gitu lah. Kalau tarik lebih panjang lagi sejarahnya dari Nabi Adam alaihissalam. Karena memang barang itu laki-laki itu kan saya bilang dalam kaidah itu disebut hayun bila ruhin wal mautun bila azalin. Punya kita nih bapak-bapak nih, hidupnya mau hidup, matinya kapan mau mati aja. Kapan mau hidup, kapan mau mati. Nggak kayak coba kalau kita tidur, telinga nggak dengar, mata nggak melihat, semua tidur dengan ruhnya. Tapi kalau barang yang satu tuh unik, antik, tapi hati-hati, salah nyokok bahaya. Zahayun bila ruhin wal mautin bila aja, kapan mau hidup, kapan mau mati. Mati itu barang yang aneh itu barang tempelan nih. Kalau dalam kitab Al-Ghazali itu sampai 200 tahun putaran roh itu baru nempel itu. Nah, jadi buat kita khitan adalah satu syariat ajaran agama Islam yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kan sedang makhtunan mukakhana kalau dibaca maulid itu. Berarti Rasulullah lahir sudah dalam kondisi khitan makhtunan mukakhana. Kalau pakai kahal atau kahal. Maka sunnah bagi laki-laki pakai kahal. Kalau Jumat sholat itu pakai kahal ya. Setelah atau mau dipakai itu mempertajam pandangan mata. Dan akhirnya semula baginda walaupun satu riwayat lain nomor Rasulullah dihitan.
Tapi yang populer adalah Rasulullah dan persitan sajadah sambil sujud. Yang beliau mah beda dengan manusia seperti kita. Nah, jadi apa sih tujuan hitan itu? Satu, pasti kalau namanya syariat mengingat unsur 3 dalam ajaran agama kita. Kenapa harus hitan laki-laki? Kata Nabi Al-Hitan sunnatul rijal. Hitan itu sunnah bagi laki-laki, bukan makrumatun lisa dan kemuliaan bagi perempuan. Satu, manfaat kesehatannya dengan dihitan mencegah penyakit kanker kelamin. Dengan dihitan secara unsur kesehatannya itu mencegah penyakit kanker kelamin. Paling enggak bawangan. Sekarang sini tahu bawangan kalau belum disunat itu, kalau kancing membuka ujungnya doang itu petro gitu. Karena ada kulupnya yang dihitan itu. Jadi itu dibuang, itu mencegah keluarnya air sehingga gampang terjadi penyakit kelamin. Nah, sekarang mau semakin modern ternyata tidak hanya dari unsur kesehatan, tidak hanya umat Islam yang dihitan, wong di luar umat Islam pun sudah banyak dihitan karena dilihat dari unsur kesehatannya. Itulah Islam rahmatan lil alamin sebenarnya syariatnya. Bawangan gitu atau ngompol, sering ngompol itu dihitan. Yang keduanya, dengan dihitan itu secara hukum fikihnya mengesahkan ibadah sholatnya. Kalau belum dihitan, karena kulupnya itu membawa najis, maka tidak sah sholatnya laki-laki yang belum dihitan. Maka belum dihitan gak boleh jadi imam, kecuali Pak Imam. Ya iyalah, buat dirinya saja tidak, unsur fikihnya dihitan, kulupnya dibuang. Jadi harus dibuang. Makanya gini, kalau di masjid kadang-kadang bagus sih pendidikan. Bawa lagi, coba mulai sholat untuk anak-anak itu kan 7 tahun atau 9 tahun pendidikannya. Harusnya kalau sudah memang 7 tahun sudah dihitan, karena sudah mulai ada tarbiyah sholat. Nah, kadang-kadang belum dihitan itu dibuat apa? Soft. Iya, misalnya ini bapak, ini anak kecil laki-laki belum dihitan, diseling-seling gitu. Ini berarti butuh soft sebenarnya. Softnya sholat. Harapannya nggak bercanda, tetapi penerapannya kurang pas. Apalagi laki-laki, anak ini belum dihitan. Harusnya sudah dihitan baru dibawa ke masjid. Itu aman buat kita. Yang lebih lucu, anak perempuan dibawa sholat Jumat di masjid ini mah enggak. Yang ngapain gitu? Ya, jadi unsur kesehatannya tadi mencegah penyakit berbagai urusan dengan kelamin itu penting. Yang kedua adalah secara fikih menjadi sahnya ibadah sholat laki-laki. Bagi perempuan kemuliaan, perempuan tidak dihitan, tidak sah secara hukum fikihnya, tapi tidak diterima sholatnya. Kalau laki-laki ketika sholat belum dihitan tidak sah sholatnya karena belum dihitan, kurang syarat. Kalau perempuan tidak dihitan sah secara hukum tapi tidak diterima sholatnya. Bodoh-bodoh ya. Kalau perempuan nggak dihitan nanti free sex namanya, nggak puasa atau laki-laki. Lihat orang-orang barat yang tidak dihitan. Kalau kehilangan pun, kehabisan pun dia akan dingin. Balik lagi, kata Boyke, kalau dihitan itu tidak ejakulasi dini, tidak cepat, jadi unsur seksualitasnya. Jadi unsur kesehatan yang mencegah berbagai macam penyakit kelamin, secara hukum fikihnya mengesahkan ibadah sholat bagi laki-laki. Dan yang ketiganya adalah membuat nyaman hubungan nanti ketika dewasa, hubungan suami istri. Jadi buat kita setelah pendidikan hitannya apa? Bagusnya memang 7 tahun 9 tahun. Sebagai orang tua zaman sekarang ribet kita. Bagaimana mendidik anak kita harap menjadi soleh? Saya ambil dari ayat surat Luqman ayat 17. Ini pesannya Luqman kepada putranya. Ini buat kita malam hari ini. Ini ayat yang kita mau bahas. Bagaimana cara mendidik anak kita? Ya 17-nya aja dari 16, 17, 18, 19 itu ayat agak panjang. Jadi kita coba untuk mendidik anak melalui Al-Quran. Bagaimana langkah-langkah kita agar mendidik anak melalui petunjuk Al-Quran. Ayat 17 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Kita bahas apa aja ayat ini? Luqmanul Hakim kenal? Luqmanul Hakim kenal? Bukan seorang nabi tapi orang yang baik sampai diabadikan namanya tertulis dalam Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku. Semua kalau orang-orang dulu manggil anak itu pakai bahasa kasih sayang.
Ya bunaya, wahai anak. Kalau kita kan kadang mengenal nama. Ini dari manggilnya aja sudah beda dengan cara manggil kita ke anak kita. Aqimus shalah. Pertama apa yang harus kita didik buat anak kita? Anjurkan mereka, perintahkan mereka untuk menegakkan, melaksanakan sholat. Susah ya emang ya? Susah banget merumusnya sholat. Mulai kapan? Kalau ajaran agama kita kan dari 7 tahun sudah mulai dianjurkan. 9 tahun, 10 tahun nggak sholat diapain? Mestinya dipukul. Dipukul mendidik dulu ya. Jangan dijewer kupingnya. Kalau dijewer kupingnya nanti bobol otaknya. Nggak boleh. Jewer kuping. Ada syarat kecerdasan yang menjalur ke telinga anak kita. Kalau sering dijewer itu nanti syarat kerja rusak sehingga anak kita menjadi anak yang bebel pemikirannya. Saya kalau cerita ngaji di bimbing begitu, enggak kupingnya Pak, tapi kakinya gitu-gitu. Apa doain? Udah nyiksa nih. Jadi mesti satu ajarkan anak-anak kita tentang sholat. Zaman sekarang susah, Pak. Yang bos anak orang, anak saya susah banget. Kalau disuruh sholat entar Pak. Sholat Pak, entar Pak. Sholat, nak sabar apa? Mungkin malah sabaran dia sama kita. Lalu bagaimana? Satu contoh teladan yang baik. Untuk zaman sekarang perlu contoh. Yang penting sudah kita anjurkan dan caranya. Tadi panggilannya dengan cara yang baik. Lihat kondisi anak, cara memanggilnya, cara nyebutnya. Mungkin merayu-rayu kita yang tahu anak kita akan tertengah. Bagaimana itu mau sholat? Yang kedua, kalau kita sudah menganjurkan sholat, mencontohkan. Contoh teladan itu lebih berkesan ketimbang hanya nyuruh tanpa ada keteladanan. Afdhalu min afdhalil lisani maqal. Keteladanan itu lebih berkesan ketimbang nyuruh. Kita nyuruh anak sholat, kitanya belum mandi, kira-kira berangkat sekolah nggak anak kita? Bapaknya aja belum mandi. Jangan sekarang sholat. Jangan. Banyak bersyukurlah rumahnya dekat musola, dekat masjid, gampang nyuruh anak sholat. Contoh tenang sholat. Mulai 7 tahun sudah biasa enggak? Kadang kita salah gini. Misalkan anak kita sholat subuh misalkan, bangunin anak nggak tega suruh sholat subuh. Padahal berarti kita sesungguhnya nggak sayang sama anak kita. Berarti kita membiarkan anak kita menjadi bahan bakar api neraka. Bukan itu. Justru tega lah di dunia ini berbahagia nanti hanya. Karena saya kalau di kampung, kenapa nggak dibangun subuh anaknya? Nggak tega Pak, malam habis itu banyak PR, tugas, sekolah. Ya subuhnya malah berarti nggak sayang. Makanya sering saya bilang, kalau suami sering nyuruh istrinya sholat itu tanda suaminya sayang. Ya, kalau suami ini kita sebagai ayah, sebagai suami nyuruh keluarga kita, istri kita, anak kita sholat, berarti itu tanda suami sayang. Kan kepengen kalau sama-sama suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya sholat, berarti di dunia bareng-bareng, di akhirat pun nanti di surga bareng. Pengen kan bareng-bareng, masa kita di dunia makan di bareng, mandi bareng di sana bisa? Berarti saking sayangnya seorang suami kepada istrinya, maka senantiasa menganjurkan istri untuk ibadah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kita dulu. Sholat. Jangan. Zaman sekarang pembiasaan anak itu memang sulit. Tapi dengan keteladanan doa. Kalau keteladanan sudah doa. Makanya kan Nabi pinter. Untuk sholat wajib bagi laki-laki, saunahnya berjamaah di masjid. Tapi sholat sunnah di rumah. Kenapa Rasulullah membagi dua ini? Agar sebagai seorang ayah tanggung jawabnya bukan guru ngaji ustaz dada, bukannya di masjid. Tanggung jawab anak kita adalah ayahnya. Kita sebagai orang tuanya yang akan diminta bertanggung jawaban terhadap anak-anak kita. Maka di berjamaah wajib di masjid, begitu sholat sunnahnya. Keteladanan agar anak kita melihat tahu ayahnya lagi sholat, itu nanti akan terekam dalam mindset anak kita. Ya kalau di rumahnya ayahnya nggak pernah sholat, ibunya nggak pernah sholat, anaknya nggak pernah sholat, sulit untuk memberikan pendidikan anak kita nyuruh sholat. Sama aja, mohon maaf ayah ibunya nggak pernah ngaji, nyuruh anaknya, ya nggak akan susah. Nyuruh kegagalan dalam satu itu kadang-kadang karena tidak memberikan keteladanan tadi. Maka pesan untuk menuh yang pertama, ayo ajarkan anakmu tentang sholat. Ya kalau kita nggak sempat, ajar ke masjid, kita pergi. Minimal sholat, pembiasaan. Jangan nggak tega. Kalau nggak sholat malah justru
tega banget anak dibiarin jadi bahan-bahan api. Ya apalagi kalau balik anak 9 sampai 15 tahun ya Ustaz ya. Udah 15 tahun mesti di ada shock terapi, kita yang tahu lah bagaimana. Yang penting bukan itu ada shock terapi atau biasa dikasih hadiah. Bagaimanapun cara kita, pembiasaan itu menjadi penting. Jadi sholat buat kita di akhir zaman ini, sholat ini berat terasa. Bahkan kalau estimasi bagian Nabi kan waktu ini kan cepat banget waktunya. Estimasinya setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Itu tanda sudah di akhir zaman. Dan dalam kondisi seperti itu waktu terus cepat, kata Nabi. Satu yang pertama pesan beliau adalah wasiat beliau, jangan tinggalkan ibadah sholat. Dan kita sebagai orang tua sudah nyontoin, sudah ngingetin, sudah nganjurin. Kalau pada endingnya anak kita nanti misalkan nauzubillah tidak sudah gugur kewajiban kita sebagai orang tua, kami memang sholat di rumah. Saya kalau tanya Pak, sebagai seorang ayah, imam rumah tangga, berapa kali ngimamin di istri sama anak di rumah? Sebulan sekali. Yang penting ngimamin istri sama anak di rumah sebulan sekali. Ngaco. Yang sering saya berjamaah sama istrinya seminggu sekali. Itu kelemahan kita Pak. Ya bukan ke masjidnya mau rajin, tapi yang di rumah ku anfusakum wa ahlikum, sempetin tak seminggu sekali ambil waktu untuk berjamaah dengan keluarga. Kita jadi imam loh. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun. Ini doa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak dan istri yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati, enggak sering ngotot gitu, mereka sering doa. Nah ikhtiarnya waj'alna lil muttaqina, dan jadikan saya imam bagi orang yang takwa. Bagi imam takwa siapa? Di rumah tanggamu. Ya pernah jadi imam di rumah tangganya. Wah kata istrinya bacanya belepotan Pak, ya apa begini deh. Tidak ada waktu paling romantis kecuali kita berjamaah dengan istri kita. Tidak ada waktu terindah kecuali saat kita berdoa diaminkan oleh anak dan istri kita. Itulah saat romantis dalam kehidupan. Jadi kenapa romantis Pak? Jangan sampai selama nikah sama istri nggak pernah jadi menuntut agamanya kemana ya? Ya kelemahan kita. Ya, jangan kita orang biasa. Mohon maaf karena udah dianggap agama pun jarang ngimamin rumah tangga. Sibuk itu di masjid. Bukannya salah, harus membagi waktu. Oke lah kalau yang wajib kita di masjid, tapi yang sunnah kan bisa berjamaah dengan istri. Misalkan sholat taubat, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah kan bisa. Tarbiyah buat anak, sholat taubat boleh. Sholat qiyamul lail dalam niat qiyamul lail untuk tarbiyah anak dan istri boleh, untuk pembiasaan. Niat tarbiyah, pembiasaan mereka. Biar rumah tangganya kan kita ingin hidup berkah, tapi rumahnya nggak boleh dipakai ibadah. Ya ada saatnya kita ke masjid untuk sholat berjamaah lagi. Ada saatnya kita juga sholat bersama keluarga di rumah. Coba Pak rasain nikmatnya. Ketika kita sering ibadah bersama, sholat sunnah. Itu berarti ngajarin anak kita sholat sekarang ya, karena di Ar-Rahman sudah ada TVG dan segala macam. Sholat itu penting. Jangan cuma baca terus kita maknain, diartiin. Kalau dulu kan kita belajar baca hafal, artinya enggak. Apa sekarang artinya orang apa-apa. Orang dulu ngajinya nalar, bacanya artinya. Nah sekarang kita tingkatkan kualitasnya. Sholat kita, apalagi nanti berdampak kepada efek sholat itu sendiri. Jadi sholat itu bukan tujuan. Ingat-ingat ya, sholat itu sarana untuk mencapai tujuan. Ini yang jadi persoalan, orang rajin sholatnya tapi nggak ada dampak dari sholatnya kepada perilakunya. Karena sholatnya tujuan. Kalau udah sholat ya kamu udah soleh banget. Mohon maaf bukannya salah, harusnya gitu. Sholat itu sarana, sholat itu jembatan untuk sampai kepada tujuan. Tujuan sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Jadi kalau orang sudah sampai kepada tujuan sholatnya, berarti perilakunya benar, tidak berbuat keji dan munkar. Makanya sholat itu dalam kata saya pada 3, shod, lam, dan tak. Orang yang sholatnya benar, shod huruf pertamanya sidqul qauli, jujur omongannya, benar omongan.
Itu orang yang sholatnya benar. Yang kedua, layyinul qalb, orang yang sholatnya benar, lembut hatinya, tawadu, rendah hati, rendah diri. Kita mah tawadu, yang tawadu ibu tawarna duit. Tawadu, nggak sombong, nggak aral. Kalau sholatnya taknya tarkul ma'asi, orang yang sholat berarti meninggalkan kemaksiatan. Jadi sholat itu mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan sholat kita belum sampai ke sana. Karena kita merasa udah sholat, rajin di masjid, udah cukup banget, enggak. Dampaknya, semua syariat itu pasti ada dampaknya, ada efek apa yang kita dapat dari syariat itu sendiri. Coba syariat sunat hari ini kita, maka dampaknya adalah silaturahmi keluarga besar, silaturahmi teman. Ini dampak keberkahan namanya. Syariat kalau ditegakkan keberkahannya pasti Allah berikan cirinya, keluarga kumpul bersama, teman-teman kumpul bersama. Ini bukti keberkahan. Seperti air Zam-Zam Ismail dulunya cuma keluar sedikit, akhirnya diminum sampai sekarang jutaan orang. Itu rezeki yang berkah, tidak hanya dinikmati oleh orang yang dapat, tapi bisa dinikmati oleh orang banyak. Itu namanya rezeki berkah. Salat loh. Saya yakin kalau di masjid kamu ada pada rajin, insya ya salatnya diperbaiki. Saya aja ngukur salat lah. Saya mau evaluasi salat saya. Pengen masuk khusyuk hesek lagi. Pengen khusyuk hesek lagi. Ini wajah tuh bakso lewat aja, biar pikiran kita. Kan? Makanya terkadang perlu di tempat yang sunyi kan. Jasa tenang. Jadikan sholat sebagai sarana bagi kita untuk zaman sekarang. Orang yang tidak sholat meninggalkan sholat itu terputus dari rahmat Allah. Orang yang tidak sholat itu terputus dari pertolongan Allah. Bahkan orang yang meninggalkan sholat tidak kebagian doa orang-orang yang sholat. Tidak sholat sebelum paksa bagian maksa-maksa awal jihad namanya. Termasuk buat keluarga kita anjurin, anak kita anjurin, contohin, kalau perlu diajarkan. Enak bareng ayah sholat gitu. Kalau dari hitam enaknya. Makanya begitu di hitam jangan berhenti pendidikan agama, yang lanjut ke berarti sholat. Kalau berarti udah saat mau ke masjid juga tuh, enak ke masjid nak gitu. Biasain. Subuh bangun enak gitu. Kalau Allah ngedumel biarin baik bocah. Jangan bawa juga kesiangan sih kayak gini. Dan kadang-kadang subhanallah bahasa saya nih, kalau nggak sholat merasa nggak dosa, aduh berarti sakit batin kita, hati kita sakit, rohani kita sakit. Kalau ninggalin sholat nggak merasa, kan kita belum nggak mikir sampai ke situ, dianggapnya udah biasa. Besoknya bisa ada subuhnya. Sholat kekuatan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai hamba yang beriman, di saat kau punya masalah, punya apapun persoalan, ya ngurusin anak berat sekarang dan semuanya berat, kita tidak sanggup memberikan nafkah anak dan istri kita kecuali dengan pertolongannya Allah. Kita tidak akan memberikan makannya saja kepada anak istri kecuali dengan Allah. Dan salah satu cara agar kita ditolong Allah jalannya adalah dengan sabar dan salat. Dua aja nih. Satu. Yang kedua, menurut pengertian ayat ini, setelah aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil, ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan dan cegahlah orang untuk berbuat. Artinya anak kita dijadikan anak yang unggul dalam pendidikan, menjadi pendakwah, senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Walaupun wa'mur ini sebenarnya bukan untuk orang lain awalnya. Ketika kita mengatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, itu untuk diri kita sini dulu. Kita makan kadang lucu Pak, giran salah ke orang, giran bener ke kita ya. Giran yang bener nih, kalau yang salah nunjuk ke itu wak murni kesini dulu. Perintahkan dirimu untuk berbuat baik, perintahkan dirimu untuk jangan berbuat kemungkaran sebelum nyuruh. Itu mestinya. Ini makanya orang giran bener kita, giran salah girannya orang mulu. Sehingga kita ini sibuk aja nilai kekurangan orang, lupa sama kesalahan sendiri. Nah anak kita bentengi dengan terus dia biasakan untuk berbuat baik, maksudnya terus dia baik dan hindari perbuatan-perbuatan yang salah. Dan pendidikan ini menjadi penting. Ini yang sekarang memang luar biasa. Kita ingin sekolah anak kita berkualitas, tidak hanya kuantitas, kualitas terhadap pendidikan baik itu agama maupun dunia. Tapi biayanya juga
sekarang subhanallah berat. Maka saya pikir dengan hal ini satu sisi kesadaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak suruh ngaji biar mereka tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ya, biar mereka tahu tentang ilmu penting. Inilah yang Allah ingatkan di surat Al-Mulk, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufun 'alaihim wa taqu wa qul sadida. Hendaklah setiap orang tua kita yang merasa khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan, meninggalkan anak cucu kita, generasi kita dalam kondisi yang diafan, lemah. Satu, lemah imannya. Nah, lemah imannya. Maka diajarin tarbiyah terakhir di awal ya, sifat 20 mengenai Allah, wujud kita makhluk, itu awal-awal untuk tarbiyah aulad, untuk akidah, untuk iman kita. Yang kedua, lemah ilmunya. Yang ketiga, lemah ekonominya. Tiga ini jangan sampai ngumpul jadi satu, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Durian apa kita mau jadi apa? Minimal dua kuat, dia kuat imannya, dia kuat ilmunya, dunia ngikutin ini. Inilah yang dikhawatirkan dalam Al-Quran, peringatan bagi sebagai orang tua. Ya, sama-sama membiasakan baik. Kita nih mulai dari kita membiasakan baik, meninggalkan yang buruk. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kemudian nanti ke anak-anak kita juga demikian, berbiasa dengan hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir, yang ketiga dari sini ini, wasbir ala ma asabak. Nah, kalau lagi sakit juga sabar. Nah, kalau makan cuma sama, jangan jor-jor enggak, karena salah kita orang tua. Anak minta apa aja dikasih, itu dimanja. Terkadang ada jalan yang akhirnya negatif. Maka terkadang walaupun kita mampu, tahan orang tua. Jangan selamanya diberi, karena nanti manja. Dan ketika dapat musibah kecil aja, anak kita sudah enggak punya. Maka tarbiyah puasa itu yang hebat Ramadan, suruh latih juga, biar merasakan sabar dalam menghadapi musibah. Yang namanya kita terlalu orang tua punya tidak. Karena tak janji sih ya, kerja dulu. Nanti ayah beliin anu gitu, berarti lagi terus ya. Nah, jadi buat kita ajarkan anak kita sabar ketika misalkan tadi bangun pagi untuk sholat subuh, sabar misalkan ketika mau sesuatu hal yang memang nggak terpenuhi misalkan. Terkadang ada sok-sok terapi kita berikan pendidikan untuk menanamkan jiwa sabar buat anak-anak kita. Jangan-jangan kita yang merasa sabar ya, jangan-jangan kitanya nggak sabar. Ya berat Pak. Ya sabar itu bukannya diam. Sabar itu sebuah ikhtiar untuk menguatkan emosional, meningkatkan kualitas emosional anak kita agar terarah. Jadi nggak hanya memperlukan keinginan nafsunya saja. Nah, jadi buat kita tiga hal dari Sallallahu hari ini ya sebagai hikmah lah. Kalau kita saya yakin memang sudah tradisi baik dan ajaran agama kita, berarti setelah hari ini digital, berarti sudah ada pendidikan lanjutan untuk ke sholat sudah aman, dan ke masjid sudah aman, dan jangan berhenti di situ. Dan anjurkan mereka, ajarkan kita tentang sholat, manfaat sholat, minimal kita sampaikan kepada mereka, memotivasi mereka. Terus juga ajarkan mereka tentang bagaimana berbuat kebaikan, lalu apa sih hasil kebaikan, terus ketika berbuat buruk apa sih dampak buruknya. Perlu Pak anak itu diajarin komunikasi. Dan yang ketiga, ajarkan mereka sabar. Tidak semuanya apa yang diinginkan anak kita turuti kalau itu membahayakannya. Kita lah orang tua yang paling tahu. Kita orang tuanya lah yang paling ingin membahayakan anak. Ini tidak, kita yang bisa mengatur itu. Yang penting buat kita hari ini, di zaman akhir ini, jangan sampai anak kita lemah imannya. Suruh mereka ngaji, belajar agama. Jangan sampai lemah ilmu agamanya, ilmu dunianya. Dan ajarkan mereka sabar dalam menjalani hidup. Semoga anak-anak kita menjadi kuat ketika sudah tiada. Saya sedih Pak, kalau misalkan kita meninggal dunia, anak kita nggak bisa baca Quran. Harapan kita yang nyolatin kita nanti ketika badan kita terbujur kampung luas kapal itu bukannya Pak Ustadz imamnya, imamin anak kita yang mensolatkan jenazah kita.
hebat gitu. Dan anaknya biar Pak Ustaz, mohon maaf saya yang jadi imam untuk sholat orang tua saya. Di sini ada yang ngomong begitu? Anaknya yang memimpin sholat? Nyuruh Pak ambil aja, nyuruh Pak Ustaz aja. Ya. Coba Pak, saya ini bukan itu ya, karena sedih. Saya takut begitu. Begitu kita meninggal, anak kita suruh nyolatinnya nggak mau. Nah, itu kan bapakmu yang meninggal, kok nggak mau sholatin? Nggak bisa. Begitu badan lagi muncul ke aku, kita sakral maut, Pak nggak baca surat Yasin, nggak bisa. Betapa rangisnya kita sebagai orang tua. Seharusnya pertama kali membacakan surat Yasin di telinga kita ketika sakral maut adalah anak kita. Ketika kita disolatkan jenazah, yang jadi imam minimal anak kita, atau jadi makmum ikut berjamaah. Di kampung banyak jadi pendidikan dunianya sukses, tapi akhiratnya tidak. Jadi polisi boleh, jadi dokter boleh, silakan. Tapi betapa sedihnya banyak peristiwa itu, Pak. Sekolah tinggi-tinggi, bapaknya sakit aja nggak sempat melihat, apa meninggalnya nggak sempat. Coba kita pun anak-anak serba salah, Pak. Itulah anak jadi fitnah, ujian bagi setiap diri kita. Kalau dibasikin agama yang kuat, saya yakin dan percaya, walaupun tugas dimanapun orang tuanya sakit atau meninggal pasti pulang, karena keberkahan dan doa Allah ada pada ridho orang tua. Mikir kita Pak, jangan sampai kita meninggal anak kita belum bisa baca surat Yasin, kita meninggal belum bisa nyolatin jenazah kita, bagian bungkus Pak Ustadz minimal yang bacain surat Yasin, kan jadi waladun soleh ya katanya, yang menyelamatkan kita. Tugas kita bersama. Mudah-mudahan pengalaman menjadi ingat-ingatan saya dan kita sebagai orang tua. Setelah kita sudah mencontohkan dan menganjurkannya, mah toh endingnya nanti takdir Allah menentukan. Saya yakin dan percaya ketika kita bersungguh-sungguh, Allah pasti akan memfasilitasinya. Terakhir kalau saya mari sama-sama kita serupat mudah-mudahan khusus buat Pak Hari yang sudah dikitanya, yang sholat Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada Rasulullah dari kedua orang tuanya, berguna bagi agama manusia dan bangsa, dan buat putra-putra kita semua, putra-putri kita semua. Semoga jangan yang soleh dan soleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama manusia dan bangsanya. Ada hadis ini yang berikut saudara bakal Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم صدق الله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين وصدق ربي الله تبارك وتعالى صلى رسولنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوفي ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفتوح والرسول ونسألك البر والجسد والروح وتوبة النسوح وتوبة النسوح وتوبة النسوح. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية ونسألك الاستقامة ونسألك الكرامة والبركة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم نبينا ورحمة الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونور قلوبنا بشمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن أهل الرضا ومن أهل القناعة ومن أهل الغنى. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل الخير ولا تجعلنا أهل غير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين. اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا وإلى من حضرك أحد المجلس بركة ورحمة وسلامة. اللهم
أنزل علينا وإلى من حضر في حد المجلس بركة ورحمة وسلامة اللهم أنزل علينا وإلى من حضر في حد المجلس بركة ورحمة وسلامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا قوي يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وبه سبحانه وتعالى بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وطعنا بحرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Coba saudara Allah, mungkin yang kita sampaikan malam hari ini tentunya kehilangan dan kurang, mohon maaf insya Allah dan perlambatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gumun panuwun tara-taraken dumateng Rama Kyai Awi Basari ingkang sampun pegat sektor. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk kalubaran berkah ilmunipun. Bapak-bapak hadirin tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian acara Walimatul Khitan putra Bapak Dwi Handoyo dan Ibu Damayanti, mudah-mudahan acara pada malam hari ini benar-benar menjembatani turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, untuk lingkungan kita, wabil khusus untuk keluarga besar Bapak Dwi Handoyo dan putra beliau yang telah dikitan yang bernama Fahri Dwi Putra. Mudah-mudahan semua hajat dan niat Bapak Dwi Handoyo dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam Yuparinten datang sego kupat sandar klopo cekap semateng saking kawula mbok pilih lepat nyuwun pangapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak monggo didhahar sawontenipun menapa ingkang sampun wonten ing ngarsa panjenengan.